Hai guys, kembali lagi sama kita, aku Hari. Dan Alexa, Ya, kita hari ini mau ngebahas about cara kami ketemu dan bisa jadi. ya, ini sebenarnya story time ya, jadi mungkin kalian harus bisa dengar dengan jelas karena ini lebih spesifik dimana kita bisa meet dan akhirnya kita bisa menjalin hubungan seperti ini. Ayo langsung. Ya, jadi sebenarnya banyak banget ya yang nanya ke kita tentang Kak, gimana sih kalian bisa jadian? Gimana sih? Ya, kita menjawab semua pertanyaannya. Jadi, gimana? Oke, jadi ini mulai masih di lockdown, masa COVID. Ya, masa Kami berdua bosen di rumah, mungkin mau cari teman gitu. Dan juga sebenarnya kami berdua belajar bahasa. Dia belajar bahasa Inggris, aku belajar bahasa Indonesia. Jadi ternyata ada salah satu program aplikasi, aku nggak mau spill namanya just in case ada copyright, tapi ada salah satu aplikasi yang kami pakai di mana bisa berbicara sama native speaker dan ya berlatih bahasa gitu. Jadi perlu di disclaimer sebentar, kita bukan ketemu di aplikasi dating ya, kita memang ketemu online, but kita ketemu itu lebih spesifiknya di program belajar bahasa, aplikasi belajar bahasa gitu. Dan sebenarnya awalnya nggak ada niat untuk Nggak ada niat sama sekali untuk pacaran karena sebenarnya sih di program ini ada banyak banget cowok Indonesia. Aku udah ketemu dengan ratusan cowok yang buat aku risih, kayak mau nikah, mau pacaran langsung. ya. Jadi itu adalah kebiasaan cowok Indonesia, karena mungkin ya aku nggak tahu juga, mungkin banyak orang Indonesia itu terlalu obses sama bule. Jadi ketika dia punya teman bule kayak langsung to the point, itu yang dia nggak suka sebenarnya. jadi gimana sih kamu pesan aku? Nah, ya karena sebenarnya di aplikasi itu nggak cuman orang Indonesia aja, itu aplikasi secara general, banyak orang juga. Aku punya banyak teman juga dari Rusia, dari Cina, India, Filipina paling banyak, dan ada beberapa dari Jadi Australia. aku juga pada waktu itu belajar Spanyol, jadi aku ada banyak teman dari Amerika Selatan. Ya, dan sebenarnya di awal tuh ya kita cuman biasa kayak aku gimana layaknya aku kenalan sama orang random ya, kenalan terus pengen belajar bahasa kayak gitu aja, dan kita tukar-tukaran IG. Udah stop untuk itu karena di awal itu waktu aku chat dia, aku pikir kayak oh ini orangnya cuek, mungkin nggak bagus untuk nggak bagus untuk buat komunikasi gitu. Jadi aku ya udah just kenal aja, nggak mau terlalu serius kayak gitu. Dan pada akhirnya ya di sosial media kita ditukar-tukaran IG sama WhatsApp ya. Ya, jadi yang membuat aku kayak kenal sama dia isi aku di close friends di IG. Jadi aku selalu lihat close friends story-nya, kayak aku pikir aneh pada awalnya, kok orang ini isi aku di close friends padahal nggak begitu berbicara, tapi ya udah biarin. Dan kita juga sempat lost contact nggak sih? Bukan lost contact sih, dia sempat Jadi hilang. iya, kami berdua jadi lebih dekat sama orang lain. Ya, aku sempat dekat sama orang Rusia dan dia sempat dekat sama orang Amerika pada saat itu, dan kita sempat lost contact beberapa bulan karena sempat juga dia hilang IG-nya dia. Dan untungnya kita temenan di WhatsApp, jadi dia buat story di WhatsApp terus aku follow IG barunya dia. Dan ya mungkin kurang lebih 2-3 bulanan ya setelah kita kenal kita lost contact. Jadi kenal Maret, baru jadi dekat lagi Maret 2020. Juli. Maret 2021. 21 mulai dekat lagi Juli 2021. Iya. Itu juga lucu guys. Di awal kenapa bisa kita dekat lagi? Karena Jadi hari ayo kamu mengaku. Hari sih posting story itu bukan selfie tapi fotonya dia ada rokok di telinganya, dia minum sama teman, terus aku balas lagi, wih kamu keren gitu. Asik. Aku nggak ada niat apapun, cuman ya udah orang ini ganteng, aku mau balas storynya gitu. Ganteng. Oke, good. Terus dia itu mulai komunikasi itu mulai aku kan kayak awalnya tuh ya kita memang pernah beberapa kali kayak komen-komenan di story IG, tapi pas dia komen itu aku langsung kayak oh
ini kenapa nih orang, soalnya gini guys, ini back to yang tadi waktu aku dia chat di apa waktu kita belajar bahasa, kayak dia tuh cuek banget. Aku chat panjang tentang pengen kayak tukar pengalaman tentang budaya kita masing-masing, dia jawabnya cuek banget. Aku pikir kayak, oh sombong banget cewek ini gitu. Dan tiba-tiba dia balas storyku kayak, oh. Terus mulai dari itulah aku kayak mulai lagi mencoba untuk membangun membangun hubungan baik, pertemanan sama dia, kayak nanya-nanya. Iya. Terus Jadi akhirnya aku sering pulang larut malam dari UNEV. Jadi Hari bilang mau telepon waktu Iya. aku di kereta. Terus itu pertama kali kami pernah telepon. kita call, aku ingat banget, aku lagi istirahat kerja. Iya. Terus dia lagi pulang. Aku lagi di kereta. Iya. Terus kami berbicara dalam banget, Ya kayak deep banget. kayak agama, masa lalu, gaya pacaran, kepercayaan dan nilai-nilai kami. Dan ternyata wow, sinkron banget ini. Kayak aku belum pernah ketemu sama orang yang memang ada pikiran yang sama kayak aku atau seterbuka ini. Jadi aku kayak, oh iya, orang ini menarik. Jadi ya itu jadi kayak rutin kami. Setiap kali aku pulang larut, ya kami telepon waktu aku di Ya kereta. padahal sebenarnya kayak telepon tuh awalnya aku pengen kayak, oke, aku pengen telepon dan aku pengen praktis my English kayak gitu. Aku pengen coba-coba call sama orang, karena biasanya aku juga sering call gitu sama orang-orang yang aku kenal di aplikasi itu, aplikasi belajar bahasa itu. Kita sering kayak call untuk cerita tentang keseharian aja, untuk praktis English. Terus waktu sama dia, ternyata waktu kita ngobrol itu ada banyak hal yang sinkron, yang kayak dia bilang tadi, nyambung. Kayak bahkan hal-hal random yang kita kayak berpikir itu, oh mungkin ini akan jadi aneh kalau kita bicarain, tapi ternyata dia setuju dengan hal itu. Dan kita juga punya masa lalu yang hampir mirip. Dan habis kita call pertama kali waktu itu tuh, aku kayak ngerasa, oh mungkin ini kita bisa bagus untuk coba. Karena aku sebelumnya ada trauma tentang membuka diri sama orang, dan dia pun juga kayak gitu. Mungkin dia ada masalah di masa lalunya dia tentang cowok, dan dia juga agak susah untuk percaya sama orang. Dan setelah itu aku coba lagi, maksudnya kita intens berkomunikasi, dan pada akhirnya iya, timbul benih-benih cinta gitu. Iya. Dan ya kita deketnya lumayan lama, bener-bener kayak bener-bener 6 kayak bulan sih. ya bener-bener kita ngegali banget informasi satu sama lain kayak gitu. Iya, tapi aku udah jadi kesel karena ya udah, kenapa harus bilang sayang tapi nggak pacaran? Kenapa harus hanya berbicara sama cowok ini tapi belum pacaran gitu? Jadi untunglah aku ada rencana ke Perancis. Aku ada sebulan exchange di Perancis. Iya, itu aku kayak bahasa kasarnya ya, maksudnya aku tuh ngegantungin dia selama kurang lebih 6 bulan. Iya, jadi aku udah ngerasa cukup dengan itu, jadi aku mengancam dia. Karena gini guys, aku tuh tipikal cowok yang kalau misalnya ngedeketin cewek tuh emang harus kayak deketin lama. Aku nggak mau kayak sebentar, biar nanti ujungnya waktu deket sebentar terus pacarin, waktu baru pacaran baru tahu sifat aslinya. Itu nggak banget sih menurutku ya, pribadiku sendiri. Karena harus deket lama supaya tujuannya untuk tahu sifat aslinya dia kayak gimana, dan biar bisa balance nanti waktu hubungan. Tapi dia nggak sabaran. Iya, jadi aku ngancam dia. Aku bilang, oke, kalau kami nggak ada sesuatu eksklusif, kamu nggak mau jadian, berarti aku bebas di Prancis ya. Aku bisa bersama cowok apapun di sana. Itu yang buat aku kayak, anjir, ini kayak apa ya, cowok Prancis men, maksudnya aku insecure juga lah gitu. Karena sebenarnya juga aku udah tahu kami mau bersama, cuman dia mau ketemu langsung dulu. Nggak, aku sebenarnya mau ketemu langsung. Iya, masih. sebenarnya aku juga, tapi aku ngerasa ya udah, itu berarti aku bebas sih. Aku bisa ketemu sama cowok di sana, siapa tahu. Iya, dan ya itu sebenarnya aku kayak juga nunggu biar dia, karena dia bilang bakal ke Indonesia, kan bakal ke Bali. Iya. Dan aku nggak mau banget nembak cewek tuh dalam artian online kayak gitu. Aku pengennya langsung, Iya. karena nggak pernah aku online. Aku pengen nyatain perasaan langsung. Iya, jadi sebenarnya rencanaku pada awalnya adalah ke Indonesia akhir Desember, tapi ternyata karena visa aku itu terkait sama semester di UI, aku nggak boleh di sana sebelum akhir Januari. Jadi kesel banget, karena ini sebenarnya mau
ketemu sama dia tapi nggak bisa, dan itu kayak timpang Iya. banget harus Dan ngapain. awalnya itu sempat beberapa kali mundur ya, sebenarnya awalnya kayak November gitu, terus mundur lagi Desember, terus akhirnya Desember tuh mundur sampai mentok di Januari dia baru kesini pada saat itu. Januari tanggal berapa? Tanggal 20. 20. Dan kita janjiannya sebelum Jadi dia ke Bali ya. Kejadian kita itu 1 Januari 2023. Iya, aku pengen nyari tanggal bagus emang kayak. Karena rencana aku pada sebelum itu adalah di sana pada tanggal itu. Jadi dia Iya. udah merencanakan semuanya. Karena aku pengen kayak New Year bareng gitu, tapi nggak bisa ternyata, dan ya ya udah. sayangnya. Jadi kita cuman jadian lewat voice call gitu. Bukan voice call, video call. Video call. Dan setelah kejadian baru akhirnya di Alexa ke Bali, dan itu momen yang paling Itu lucu banget sih, kayak ini pertama kali ketemu tatap muka kayak di bandara, apalagi jadi aku udah 6 jam di pesawat, aku udah ngantuk, udah You know, aku nungguin dia itu hampir kayak 5 atau 4 jaman gitu. Karena dia bilang pesawatnya dia bakal tiba jam berapa ya? jam 9, tapi telat 2 jam. Aku di sana jam 7 dong. Aku kayak udah bener-bener Udah gimana ya bersemangat. perasaan pertama kali ketemu pasangan yang dimana kita setiap hari video call kayak itu dulu waktu pacaran, terus setiap hari video call, sleep call dan segala macam. Terus sekarang pertama kali ketemu kayak deg-degan banget. Itu saking excitednya aku, setiap momen aku buat video terus aku kirim ke dia berharap dia balas jam 7 tuh kayak dari jam 7 sampai jam 12, jam 12, jam 11, jam 11 belum datang pesawatnya sama sekali. Aku langsung kayak panik banget, keluar keringat. Aku kayak udah berpikir negatif, kenapa ya dia belum datang, karena nggak bisa dihubungin kan. Ternyata pesawatnya dia delay. Iya. Dan akhirnya ketemu, aku lihat dia lihat aku dulu karena Enggak, kamu kebelokan yang salah. Ya, terus kamu lihat aku dulu, terus aku geser, terus kayak oh itu orang nih, dia orang benar, dia kayak Nyata gitu. aku sampai kayak waktu pertama mau sampai ke dia tuh aku sampai balik badan dulu, aku gini terus balik lagi anjir. Akhirnya ini apa ya, soalnya dia benar-benar putih gitu kan, aku kira dia bukan orang kayak gitu. Terus itu juga kita heran, kayak dia kayak kok kamu ukuran Indonesia, kayak dia memang heran dengan sependek apa aku, dan aku juga sih bukan soal pendek sih, tapi dia kecil imut gitu loh. Soalnya biasanya yang aku kenal teman-teman buleku yang di Bali itu biasanya dia kan tinggi-tinggi kayak ya normally itu badannya lebih besar daripada orang Asia. Terus waktu ngeliat dia anjir centil banget nih orang gitu, tapi lucu, aku suka banget. Terus baru pertama kali udah langsung kayak peluk banget, terus kayak tapi nggak tahu apa yang harus kita ngomong, nggak ada kata sih. Kalau bahasa Bali itu kikuk guys. Kita belum kayak stuck Itu kayak gitu. nggak canggung sih, cuman itu kayak nggak karena nggak bisa berkata-kata udah lagi. biasa berkomunikasi lewat HP. Untuk pertama kali tatap muka itu terus aneh. tinggal peluk aja, ya udah Terus kita udah ngobrol. normal. Terus setelah beberapa menit kita nunggu mobil, akhirnya itu normal, kita bicara dan segala macam. Dan memang di awal itu pasti ada apa namanya keanehan ya, karena tinggal bareng sama bule itu kayak kebiasaan yang dilakuin sama orang Indonesia dan orang bule itu sangat beda, apalagi gaya pacarannya itu sangat beda. Dan itu buat aku kayak aneh banget sih di awal-awal. Cuman mulai membiasakan. Kita cuman 2 hari di Bali ya, dan setelah itu aku langsung flight sama dia ke Jakarta karena harus nemen dia untuk urus birokrasinya karena dia student exchange di UI. Dan itu waktu di di Jakarta, wow, itu benar-benar yang membuat kita semakin dewasa dan semakin bisa menyikapi gaya pacaran. Itu masa yang paling Sulit susah untuk dalam kita. pacaran kita, karena itu kayak harus belajar dengan cepat. Aku juga harus membiasakan Indonesia dan ada banyak stres. Karena gini, misalkan dia kan ke Indonesia itu udah kultur yang beda banget yang buat dia shock. Sedangkan aku juga ke Jakarta itu agak beda gaya hidupnya sama di Bali juga. Jadi kita Juga sama-sama nggak di Jakarta, di Depok, Depok, jadi dan itu lebih beda lagi. itu sangat dikit banget, bisa dibilang jarang ada bule, dan dia itu terkadang jadi sering diliatin ya kayak gitu. Maksudnya proses adaptasi kita tuh agak susah juga karena aku di Bali beda banget ya hidupnya, dan dia juga beda banget.
Ya jadi seperti itulah story time-nya kita, karena Iya. sebenarnya gini ya, ada banyak up and down, ada banyak sedih, senang kita laluin bareng-bareng. Iya, Nggak jadi cuman kayak orang yang lihat senang-senang aja. pada awal pacaran itu tidak bersenang-senang aja yang kalian lihat sekarang. Pada awalnya itu susah banget, tapi sekarang kami lagi di fase yang bagus, kami mengerti satu sama lain. Ya, bersenang yang kalian lihat di TikTok itu memang kami nggak Iya, fake atau kita nggak apapun. fake, kita apa adanya aja. Iya. Jadi itu yang dapat kita simpulin dari poin ini adalah kalau kalian memang mau cari pasangan bule, yang terpenting itu adalah pengertian dan di mindset. Kalian harus bisa open minded banget, soalnya kalian gimana cara kalian menyikapi perbedaan yang kalian dapat dari kehidupan kalian sama pasangan, karena nggak gampang guys. Ada banyak juga rintangan dan tantangan yang harus kalian hadapi kalau misalkan pengen punya pacar bule. Kalau kalian pengen tahu pacar bule kayak gimana, bisa lihat di Q&A part 2, di sana ada penjelasan lebih lengkap. Iya, jadi ya mungkin segitu dulu video dari kita hari ini. Maaf kalau misalkan kita cuma berbicara aja, karena ini story time ya, jadi wajar kita cuma ngobrol aja. Ya, jadi semoga itu menjawab pertanyaan kalian tentang cara kita ketemu dan bisa jadian. Ya, untuk kami rekomendasi untuk kalian bisa ketemu sama bule, nggak cuma aplikasi dating ya, banyak ada aplikasi dating, cuman nggak cuman itu kok cara untuk kalian bisa ketemu bule. Kalian ada beberapa program-program kayak belajar bahasa atau aplikasi belajar itu yang bisa kalian buat untuk bisa nggak cuman cari pacar bule, tapi kayak punya Belajar relasi dan belajar sama orang-orang yang jauh, nggak cuma bule sih, orang Asia lain juga bisa. Jadi perbanyaklah circle sama orang-orang luar kalau kalian bisa. Iya. Ya, itu aja. Baik, jadi terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa kasih like, share, dan subscribe kalau kalian pengen belajar lebih banyak tentang kami. Bye-bye guys. Dadah. See you next video.